Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kuliah mengenai daur ulang besi bekas atau baja bekas. Kita akan lihat sekarang jenis-jenis scrap yang digunakan di industri besi baja untuk proses daur ulang besi tua atau besi bekas atau baja bekas. Scrap itu secara umum diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama adalah home scrap, yang kedua new scrap, yang ketiga old scrap. Kita yang lihat yang pertama dulu, home scrap. Home scrap itu biasanya scrap yang dihasilkan pada saat proses produksi besi baja. Contoh misalkan pada saat pengolahan. Slab dipanaskan terlebih dahulu, kemudian setelah itu digiling awal. Biasanya bagian awal dan bagian akhir itu harus dipotong, karena tidak rata. Itu ujungnya. Nah, ini contoh scrap yang dihasilkan dari proses pembuatan baja itu sendiri. Kemudian pada saat proses pengecoran kontinu atau CCM, Continuous Casting Machine, itu juga bagian ujung dan juga bagian awal itu pasti ada yang tidak rata. Itu juga biasanya dipotong, itu menjadi scrap. Jadi jumlah scrap yang dihasilkan dari industri baja itu sendiri, yang akan didaur ulang, itu kira-kira 29% dari total scrap yang dihasilkan atau diproses di seluruh industri besi baja. Ini termasuk banyak juga home scrap ini, tapi seiring dengan waktu ini berusaha untuk dikurangi. Scrap ini dihasilkan secara internal di proses produksi baja itu sendiri, dan biasanya scrap ini jarang keluar dari pabrik baja. Dia akan selalu tinggal di pabrik baja itu, kemudian akan langsung melakukan proses daur ulang. Dan biasanya diketahui komposisi kimia dengan pasti, yang akan memudahkan proses peleburan dari scrap ini kembali. Yang kedua, new scrap. New scrap ini dihasilkan setelah baja selesai diproduksi di perusahaan baja, dikirim ke pabrik manufaktur. Katakanlah ke pabrik untuk membuat mobil. Rasa membuat mobil, tentu saja banyak scrap yang dihasilkan. Contoh, pada saat orang menjahit pakaian dari kain, tidak mungkin gulungan kain itu semuanya bisa digunakan untuk menjahit pakaian. Pasti ada sisa-sisa kain yang tidak bisa dijahit menjadi baju. Atau kita bilang biasanya kain percah. Sama, kalau misalnya kita membuat mobil, membuat sesuatu dari bahan bakunya adalah gulungan baja, pasti menghasilkan scrap. Scrap ini umumnya dihasilkan dari industri manufaktur yang mengalami proses pemotongan, ditarik, dicetak, atau ditarik, dibentuk, dibuat jadi mesin dan lain-lain ya. Di situ akan terjadi pembentukan scrap. Ini contoh beberapa scrap. Ini pada saat orang melakukan proses pembubutan juga ada scrap yang dihasilkan. Kemudian ini pada saat orang melakukan proses stamping atau punching, di situ juga akan menghasilkan proses scrap. Ya ini contohnya yang punch ya. Jadi pasti akan menghasilkan scrap ini. Scrap ini yang dihasilkan dari pabrik-pabrik manufaktur ini biasanya kualitasnya bagus, asalkan di pabrik ini mereka harus memilah-milah, jangan dicampur antara satu scrap dengan scrap yang lain, supaya memudahkan industri besi baja mengolah scrap ini. Kalau misalnya dicampur, agak pusing karena di industri besi baja kita harus tahu sebenarnya komposisi kimia apa scrap yang akan diolah. Kalau misalnya komposisi kimia tidak diketahui, tentu saja butuh waktu dan juga bisa menghasilkan produk baja yang keliru nantinya. Apalagi ada unsur-unsur yang sulit dipisahkan seperti tembaga, timah, kemudian kromium, nikel, campur dengan baja tahan karat, ya itu akan menyulitkan industri besi baja. Tetapi kalau bisa dipisahkan dengan baik, industri baja itu akan memudahkan mereka mengolah. Jadi biasanya ini diketahui komposisi kimianya, kemudian sifat-sifat fisiknya juga diketahui, sangat baik, dan scrap yang sekali ini biasanya langsung ditransportasi ke pabrik baja. Karena mereka kalau misalnya tidak langsung ditransportasi ke pabrik baja, mereka juga butuh tempat untuk menyimpan scrap tersebut di pabrik. Biasanya jumlah scrap yang dihasilkan dari industri manufakturnya sekitar 23% dari total scrap yang dihasilkan untuk diolah kembali, untuk dilakukan proses daur ulang. Yang ketiga adalah old scrap. Old scrap ini adalah scrap yang telah selesai umur pakainya, tidak bisa digunakan kembali. Biasanya setelah digunakan oleh konsumen, oleh kita sudah menggunakan katakan mobil udah nggak bisa digunakan lagi, mesinnya udah tua, kalau misalnya mau digunakan juga mogok, macet gitu ya, mogok di jalan, tidak bisa lagi beroperasi, ini harus melakukan proses daur ulang. Ini dikirim ke pabrik baja untuk dilakukan proses sirkulasi. Katakanlah setelah 15 tahun atau setelah 20 tahun akan kembali ke pabrik baja. Ini disebut dengan old scrap. Kemudian di contoh yang lain, ini apapun yang udah kita gunakan peralatan rumah tangga, mungkin itu ada lemari es, ada mesin cuci pakaian,
ada panci yang udah jelek, kemudian ada pagar, ada atap, mungkin ya ada atap rumah dari yang dilapisi dengan seng, macam-macam, ada baja struktur semuanya ya. Ini semua akan dilakukan proses daur ulang. Disebut dengan old scrap atau scrap tua, old scrap yang udah digunakan maksudnya ya. Dan jumlahnya ini yang banyak, sekitar 48% dari total scrap yang dihasilkan dan juga dilakukan proses sirkulasi. Ya, seperti di atas dikatakan bahwa scrap ini bisa berasal dari mobil, bisa berasal dari peralatan rumah tangga, bisa dari mesin-mesin, bisa dari rel kereta yang sudah rusak atau sudah terabrasi, sudah tidak bisa lagi digunakan. Bisa juga berasal dari struktur, baja struktur, bisa juga berasal dari kapal, jembatan, dan lain-lain. Kita lihat sekarang ini mengenai cara untuk mensortir scrap dan juga untuk preparasi. Yang pertama, manual sorting, itu dipisahkan dengan menggunakan tangan. Kalau misalnya kecil itu bisa dilakukan, kalau misalnya besar tentu saja akan sulit dilakukan secara manual. Yang digunakan untuk memisahkan antara metal dan non-metal. Contohnya misalnya di mobil, ada kacanya, kaca depan itu harus dilepas, kursinya mungkin dikeluarkan terlebih dahulu, setelah itu dashboardnya kalau bisa dikeluarkan, kalau bisa dikeluarkan ya, keluarkan. Kalau misalnya sulit ya biarkan saja di situ, bannya dilepas terlebih dahulu. Kemudian scrap yang besar, contohnya kapal, mobil, peralatan rumah tangga, rel kereta api, baja struktur, itu biasanya harus dipotong terlebih dahulu, dipotong dengan menggunakan gunting, atau dipotong dengan menggunakan torch, atau oxygen burner, kemudian bisa menggunakan crusher, atau shredder untuk digiling, dihancurkan, supaya ukuran materialnya menjadi lebih kecil, dan memungkinkan untuk diumpankan ke dalam furnace. Ini contoh shredder, untuk mobil biasanya, dihancurkan. Dari sini keluar 3 produk, ASR, yang light fraction, ASR adalah automotive shredder residue, kemudian ASR yang heavy fraction, dan ferrous metal atau logam-logam besi. Jadi ini yang akan diambil dipisahkan dengan magnetic separator. Ini biasanya dipisahkan dengan menggunakan eddy current untuk mendapatkan aluminium, baja tahan karat, tembaga, seng, dan PB. Cara yang berikutnya kalau misalnya kita punya yang hasil dari bubut, mesin bubut, itu bisa lakukan proses untuk membuat bola, bowling, atau briquette. Sehingga dia kompak, yang tadinya volumenya besar, begitu dikompaksi, volumenya akan kecil, itu akan memudahkan untuk diumpangkan ke dalam tanur atau ke dalam furnace, ke dalam tungku. Kalau misalnya volumenya besar, tentu saja butuh space atau butuh ruang yang besar, misalkan di EAF ya. Kalau misalnya volumenya besar sekali, sulit untuk masuk material yang lain, atau begitu dilebur jadinya produknya kecil sedikit, tapi kalau misalnya dikompaksi seperti itu akan mudah untuk diumpankan ke dalam furnace. Mungkin 2 kali charging cukup, tetapi kalau misalnya dalam bentuk serpian-serpian dari mesin bubut, tentu saja volumenya besar, mungkin bisa lebih dari 3 kali diumpankan ke dalam furnace, sama seperti orang masak bayam ya. Kalau misalnya orang masak bayam, bayam yang tadinya volumenya besar, begitu jadi bayam, kecil gitu. Nah, itu tidak diinginkan. Nah, bahan bakunya sebelum masuk ke dalam tanur biasanya dikompaksi terlebih dahulu supaya densitasnya besar dan memudahkan pengumpanan ke dalam furnace. Produktivitas dari furnace-nya akan meningkat kalau misalnya dilakukan proses kompaksi seperti ini. Kemudian treatment yang lain, juga dilakukan proses untuk menghilangkan seng. Seng ini dihilangkan, bisa dipanaskan lebih dari 900 derajat Celcius, seng itu akan menguap, kemudian bisa didapatkan ZNO dengan kadar yang tinggi, bisa digunakan sebagai bahan baku untuk mengambil kembali seng. Tetapi kalau misalnya tidak dilakukan juga tidak ada masalah, langsung diumpankan ke dalam tanur juga bisa, tetapi permasalahannya nanti dia akan menguap di dalam tanur menjadi debu, kadar seng dalam debu biasanya lebih rendah dibandingkan dengan kalau misalnya dilakukan tahap ini terlebih dahulu. Atau bisa juga dipanaskan supaya coatingnya retak, kemudian bisa dipisahkan dengan abrasi, tapi ini agak sulit ya, atau dengan leaching juga bisa dipisahkan dengan menambahkan amonia atau soda. Ini yang bermasalah. Timah ini bermasalah. Timah, karena sulit sekali dipisahkan di dalam proses pembuatan baja. Sangat sulit. Jadi timah ini sebenarnya antara besi tidak begitu rukun ya. Di pabrik peleburan timah tidak mengharapkan adanya besi, di pabrik peleburan besi atau peleburan baja tidak mengharapkan adanya timah. Mengapa itu tidak diharapkan? Karena akan memberikan cacat pada permukaan dari produk baja.
Jadi tidak diinginkan, benar-benar harus dihilangkan atau dicampur dengan material yang lain. Nah, cara yang dilakukan umumnya adalah dengan memisahkan dengan elektrolitik, tapi itu banyak kerjaan ya, atau dengan menggunakan larutan basah, itu bisa direndam, bisa untuk menghilangkan timah. Jadi ini biasanya tidak begitu laku di perusahaan baja karena sulit sekali untuk mengolah baja-baja yang dilapisi oleh timah ini. Harganya mungkin akan murah ya di pabrik baja dibandingkan dengan baja-baja yang di atas yang tanpa dilapisi oleh timah. Tapi timah itu tetap dibutuhkan. Ini tetap dibutuhkan untuk makanan. Makanannya itu harus lapisi besinya atau bajanya harus dilapisi oleh timah supaya tidak berkarat, supaya tahan lama. Kemudian orang bisa makan dalam waktu katakanlah 6 bulan atau ya umumnya 6 bulan ya, masih bisa dimakan dan tidak mengotori, tidak ada korosi di situ. Aman untuk dimakan, dikonsumsi oleh manusia. Klasifikasi dari scrap ini. Yang pertama adalah punchings atau plate scrap. Ini yang dihasilkan dari industri manufaktur. Kalau misalnya kita lihat ini termasuk ke dalam new scrap atau scrap baru dari material dari baja yang baru keluar dari pabrik baja, kemudian diterima oleh industri manufaktur, mereka bentuk menjadi sesuatu di punching. Ya, ini bentuk scrap seperti ini. Biasanya scrapnya diketahui dengan baik komposisi kimianya, kemudian mempunyai melting yield juga yang tinggi, biasanya juga mengandung karbon, mangan, fosfor, dan sulfur juga rendah. Jadi kualitasnya kualitas bagus ini. Kemudian yang berikutnya adalah number one brushlink scrap. Ini sebenarnya mirip dengan punching ini, hanya ukurannya saja lebih kecil, jadi kurang dari 12 inci panjangnya atau kurang dari kira-kira 30 cm ya. Kalau misalnya dilihat ini kan masih besar-besar ya. Jadi bisa dimasuk ke dalam punching, kemudian yang number one brushlink scrap ini sebenarnya sama seperti di atas, hanya ukuran saja yang lebih kecil. Yang berikutnya bundle, bahasa Indonesia dibundel. Artinya scrap, kemudian di press, jadi seperti ini bundle ya. Di press, sehingga dia kompak. Yang number one bundles, artinya clean sheet and strip collected from press shop. Clean sheet atau dan strip yang dikumpulkan dari mesin press. Jadi scrap kemudian di press di pabrik tersebut sehingga menjadi seperti ini, dikompakkan. Yang nomor dua itu bedanya dengan nomor satu. Nomor satu pasti lebih bagus biasanya ya. Yang nomor dua biasanya dilapisi dengan seng. Jadi ya kalau misalnya dikirim ke pabrik baja mungkin banyak seng yang menguap, ya tidak begitu, ya lebih rendah sedikit kualitasnya dibandingkan dengan yang di atas. Kemudian yang ketiga, old steel sheet. Jadi baja-baja yang sudah tua, kemudian di-press jadi seperti ini. Disebut dengan bundle. Bahasa Indonesia-nya bundel. Yang nomor dua ini, kalau misalnya kita lihat, hampir semua baja-baja yang digunakan untuk industri otomotif harus dilapisi oleh galvanis untuk mencegah korosi pada mobil, terutama di bagian bawah dan bagian dinding dari mobil tersebut. Yang berikutnya adalah heavy melting steel scrap. Ini maksudnya benar-benar scrapnya yang berat-berat. Jadi contoh di sini, ini semuanya berat-berat ini. Ukurannya juga besar-besar. Yang di atas ini bisa sampai ukurannya sampai 5 feet. 5 feet itu sekitar 2 meter ya. Itu bisa saja seperti itu. Yang bisa diumpankan biasanya ke dalam BOF itu tidak ada masalah. Yang panjang-panjang tinggal diumpankan ke BOF yang 300 ton. Tidak begitu problem. Yang nomor 2 heavy melting steel scrap itu biasanya dilapisi dengan sesuatu, ada cat di permukaan atau lapisan di permukaannya, kemudian juga dia lebih tebal dibandingkan dengan yang di atas. Itu masuk yang nomor 2. Ya, sekali lagi, nomor 1 itu bagus, nomor 2 itu tidak lebih bagus atau kurang bagus dibandingkan dengan nomor 1. Shredded scrap, yang tadi sudah dijelaskan di awal, ini scrap yang dikumpulkan dari proses untuk daur ulang mobil tua atau mobil bekas. Jadi mobil bekas ini kemudian dihancurkan, jadinya scrap seperti ini yang mengandung baja, setelah itu dikirimkan ke pabrik baja untuk melakukan proses daur ulang. Biasanya di dalam scrap ini tercampur dengan plastik, ada aluminium, mungkin juga ada logam-logam yang lain, ada kabel, ada tembaga ya, jelas ya. Pasti kalau misalnya di mobil itu ada lampu,
Ada macam-macam aksesoris yang butuh kabel. Kabel itu terbuat dari tembaga. Ada tembaga di sini. Tembaga juga akan menjadi masalah proses pembuatan baja ini. Dari hasil proses pembubutan, dilakukan proses briquette. Ini turning itu maksudnya bubut. Ini contoh ini dijadikan briquette, kompak, setelah itu bisa dikirim ke pabrik baja. Sama seperti sebelumnya, kalau misalnya tidak di briquette seperti ini, tentu saja volumenya besar ya, itu jadi permasalahan di industri baja. Ini contoh kalau misalnya dibuat briquette. Kemudian juga ada steel making slag scrap. Jadi kalau misalnya slag itu yang berasal dari pabrik baja dihaluskan kembali, kemudian diambil baja-baja yang terperangkap dalamnya dengan menggunakan katakanlah magnetic separator, itu bisa mendapatkan baja, tetapi biasanya baja ini masih penuh dengan masih banyak pengotor di situ. Yieldnya kalau misalnya dibuat menjadi baja itu sekitar 70-80%. Artinya tidak diinginkan dengan baik di pabrik baja, tapi ini bisa dimanfaatkan ya untuk konservasi sumber daya alam. Daripada orang menambang kembali biji besi, lebih baik katakanlah mengambil besi-besi dari tempat lain. Ini contohnya dari slag yang masih ada besi yang terperangkap dalamnya juga masih bisa diolah. Baik, itu mengenai scrap-scrap yang jenis-jenis scrap yang digunakan di industri besi baja yang digunakan untuk proses daur ulang baja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.